selamat pagi dan selamat siang yang kami hormati Bapak Guru serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Faisal, Beres, Aufa, Dina, Kansa, Anissa. Pada hari ini akan mempresentasikan materi karakteristik lapisan anosfer. Seperti yang kita tahu, bumi tempat kita tinggal memiliki lapisan perlindungan luar biasa berbagi menjadi 5 bagian utama. Mari kita bedah satu persatu. Fungsinya mulai dari tempat terjadinya hujan hingga batas ruang angkasa. Lapisan udara yang menyelubungi bumi karena gaya gravitasi, fungsinya mengatur suhu, melindungi meteor dan radiasi bahaya, dan tempat terjadinya cuaca. Anosfer bumi terdiri dari campuran gas dengan komposisi utama nitrogen 78%, oksigen 21%, karbon oksida, uap, air, dan gas lainnya dalam jumlah kecil. Yang pertama ada troposfer atau cuaca, yaitu lapisan terendah yang bersentuhan langsung dengan permukaan bumi. Ketinggiannya berbeda dimulai dari khatulistiwa yaitu dari 16 sampai 18 km versus kutub yaitu 8 km. Hukum gradien termik yaitu suhu turun 0,6 derajat Celcius setiap naik 100 meter. Fenomenanya seperti tempat terjadinya cuaca yaitu hujan, angin, badai, dan pelangi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, lapisan paling tipis di antara yang lain, dan yang kedua yaitu karakteristik ketebalan berbeda di setiap tempat. Sedangkan fungsinya yaitu yang pertama, tempat tinggal dan ruang bernapas makhluk hidup, dan yang kedua yaitu laboratorium alami cuaca dan iklim bumi. Lalu ada stratosfer. Karakteristik udara sangat kering tanpa uap air, awan, atau debu. Inversi suhu, semakin tinggi posisinya, suhu juga semakin meningkat. Zona penerbangannya lapisan terbaik bagi pesawat jet untuk menghindari gangguan cuaca. Puncak lapisan, batas atas disebut stratopause. Lalu ada sublapisan. Isotermis dari 0 sampai 20 km. Suhu udara bersifat tetap. Panas dari 20 sampai 45 km, suhu naik karena penyerapan sinar UV. Campuran teratasnya lapisan teratas dekat mesosfer. Lalu ada ciri-ciri. Yang pertama, lapisan terendah kedua setelah troposfer. Yang kedua, berada di ketinggian sekitar 12-60 km. Yang ketiga, ada udara kering tanpa uap air, awan, dan debu. Yang keempat, semakin tinggi posisinya, semakin meningkat suhunya. Yang kelima, terhadap lapisan ozon yang menyerap sinar ultraviolet. Dan yang terakhir, tempat terjadinya stratifikasi atau pembagian suhu. Fungsi utama, rumah bagi lapisan ozon yang menyerap radiasi ultraviolet berbahaya atau mencegah kanker kulit dan katarak. Lanjutkan pembahasan teman saya akan menjelaskan tentang lapisan mesosfer. Jadi apa sih lapisan mesosfer itu? Lapisan mesosfer adalah lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai pembakaran meteorit. Yaitu jadi kita terlindungi dari ancaman benda angkasa yang jatuh ke bumi. Nah, lapisan mesosfer juga itu suhunya itu bisa sampai minus 83 derajat Celcius. Karena pada mesosfer berlaku juga hukum gradien termik yang teman saya jelaskan di awal. Nah, lapisan mesosfer itu terletak di ketinggian 50-80 km dari bumi. Dan puncaknya itu bernama mesopause. Ciri-ciri lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer itu ciri-cirinya ada 5. Pertama, itu berada di ketinggian 50-80 km dari bumi. Kedua, meteor yang mencapai mesosfer akan hancur dan terbakar. Jadi dia saat masuk ke bumi, dia akan terbakar di lapisan mesosfer dan menjadi pecahan-pecahan kecil yang kita sebut biasanya itu meteorit ya. Ketiga, itu terdapat lapisan mesopause atau lapisan yang menjadi pembatas antara mesosfer dan termosfer, guys. Ibaratnya gitu. Terus yang keempat,
itu mengalami yang namanya penurunan suhu. Nah, kenapa bisa terjadi penurunan suhu? Karena bertambahnya ketinggiannya. Terus kalau yang kelima, dan terakhir, itu penurunan suhu menyebabkan pergeserannya objek dari luar angkasa sehingga meteor dapat terbakar. Itu untuk ciri-cirinya, guys. Lanjut ke fungsi lapisan mesosfer. Kalian tahu lah ya lapisan mesosfer fungsinya apa? Betul banget, untuk melindungi ancaman benda angkasa. Nah, nggak hanya itu aja guys. Saya akan jelaskan itu lebih rinci. Lapisan mesosfer itu berfungsi sebagai pelindung bumi dari meteor seperti fungsi lapisan atmosfer lainnya. Jadi kepadatan yang gas yang cukup tinggi di lapisan mesosfer membuatnya memiliki cukup banyak gas di dinding lapisan dibanding lapisan yang lainnya. Itu. Terus meteor luar angkasa yang berhasil menembus pembahasan sebelumnya. Lapisan eksosfer dan termosfer akan bertabrakan dengan gas-gas penyusun mesosfer. Tabrakan tersebut akan menghasilkan panas suhu yang cukup tinggi. Nah, membuat meteor yang terbakar di lapisan mesosfer hingga tak ada yang tersisa. Jadi itu adalah fungsi dari lapisan mesosfer. Kita lanjut, let's go. Aku Kanisa, di sini aku bakal ngejelasin tentang termosfer. Nah, sebelum ke materi yang di PPT, aku bakal ngejelasin dulu termosfer itu apa sih. Termosfer itu adalah lapisan atmosfer yang terletak di ketinggian 80 sampai 400 km dari permukaan bumi. Nah, disebut juga sebagai ionosfer yang kayak di sini karena ionisasi yang membentuk ion positif dan elektron bebas yang makanya disebut ionosfer. Fenomena auroranya hasil ionisasi memancarkan cahaya warna-warni di area kutub yang medan magnetnya kuat. Nah, permanfaatannya partikel ion berfungsi memantulkan gelombang radio untuk komunikasi. Di Indonesia ini tidak bisa melihat aurora. Kenapa? Karena Indonesia terletak di khatulistiwa yang medan magnetnya tidak cukup kuat. Suhu udara di bagian atas bisa melebihi dari 100 derajat Celcius dan kondisi udaranya memiliki udaranya yang sangat tipis dan massa udara yang rendah sehingga tidak bisa menghantarkan panas ke benda padat seperti satelit dan juga udara yang sangat tipis ini didominasikan oleh atom oksigen, nitrogen, dan helium. Dan fungsinya juga ada 2 di sini. Tempat mengorbitnya satelit buatan, terus menyerap radiasi panas ekstrim dari matahari dan juga fungsinya tuh ada yang seperti tadi yang untuk menyerap gelombang radio untuk berkomunikasi. Selanjutnya, eksosfer. Lapisan eksosfer adalah lapisan terluar bumi yang berbatasan dengan luar angkasa. Lapisan eksosfer berada pada di atas 400 km. Karakteristik fisiknya, gaya gravitasi sangat kecil, tekanan udaranya 0 cm, hidrogrium atau dikenal dengan sentimeter raksa. Ruang antar planetnya, butiran gas dapat meloloskan diri ke ruang angkasa secara perlahan. Suhunya sangat dingin, mencapai minus 57 derajat Celcius. Ciri-cirinya mempunyai gas atmosfer sangat rendah atau langka.
tempat gerakan atom tidak beraturan, dan juga debu atmosfer mulai meninggalkan bumi hingga jarak 3.150 km. Di akhir presentasi ini saya akan membacakan kesimpulan. Antosfer bumi terdiri dari 5 lapisan dengan karakteristik dan fungsi unik yang saling melengkapi, mulai dari mengatur cuaca, menyaring radiasi ultraviolet, hingga membakar meteor. Seluruh lapisan bekerja sinergis sebagai benteng pertahanan utama. Keberadaan struktur lapisan ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas iklim dan melindungi seluruh kelangsungan makhluk hidup di bumi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.